Halo, terima kasih sudah bergabung kembali di kelas Bahasa Korea Online Korea Go Indonesia bersama saya, Yutsa. Kali ini kita akan membahas dua grammar. Yang pertama adalah grammar Myeonso dan juga grammar Ki Shipta. Video ini akan dibagi menjadi dua, dan part pertama adalah kita membahas dahulu grammar yang Myeonso. Sebelum kita mulai masuk ke dalam materi bahasan grammarnya, kita dengarkan dulu audio percakapan berikut ini. Oke, sekarang kita breakdown dulu arti dari masing-masing kalimat di percakapan ini ya. Oke, jadi kalimat yang pertama adalah Huong 씨, 주말에 시간이 있어요? Huong 씨, 주말에 시간이 있어요? Huong, jumal itu adalah akhir pekan. 시간이 있어요, ada waktu ya. Jadi kalau kepanjangannya adalah Huong, di akhir pekan kamu ada waktu nggak? Gitu ya. Kemudian kalimat yang selanjutnya adalah 네. 그런데 왜요? Iya, tapi kenapa? Gitu ya. 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. Ya, 한국어가 너무 어려워서 karena bahasa Korea sangat susah. 너무 어려워서, 너무 sangat, 어려워요 itu adalah susah. Dari kata 어렵다. 그러는데, walaupun begitu, 한국어 좀 가르쳐 주세요. Tolong ajarkan bahasa Korea ya. 가르쳐 주세요 adalah berikan pengajaran ya. 가르치다 atau 가르쳐요 itu adalah mengajar ya, teaching. Kemudian kalimat selanjutnya adalah 좋아요, baiklah. 그런데 호왕 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 그런데 tetapi Huang Shi, bagaimana kamu belajar bahasa Korea? 학원에 다녀요? Apakah kamu pergi ke kursusan? Ya, hakwan itu adalah lembaga kursus, sedangkan danyoyo itu adalah pergi ya, tapi bukan pakai kada ya, perginya adalah tanida yang artinya itu adalah pergi yang rutin. Ya, pergi yang ada purpose-nya, ada tujuannya, seperti itu. Kemudian kalimat selanjutnya adalah anio, enggak, bukan begitu ya. Jadi maksudnya bukan pergi ke les-lesan sih. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 한국 영화를 보면서 공부해요. Ya. Saya 영화 보는 것을 좋아해서 karena saya menyukai hal melihat film, 한국 영화를 보면서 공부해요. Sambil melihat film Korea, saya belajar. Ya. Myeonso itu adalah sambil. Kita akan belajar grammar Myeonso setelah ini ya. 스피카시도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. Ya. Supika pun ya. 좋아하는 것을 하면서 sambil melakukan hal yang kamu suka ya. 좋아하는 것을 하면서 ya. Sambil melakukan hal yang kamu suka. 공부해 보세요. Cobalah belajar. Ya, maksudnya adalah cobalah kamu belajar dengan cara melakukan hal yang kamu suka. Itu ya. Itu tadi adalah breakdown dari masing-masing kata di percakapan ini. Sekarang kita masuk ke kelas grammar. Grammar yang kita akan pelajari kali ini adalah Myeonso ya. Myeonso disambungkan dengan adverb atau kata keterangan sifat ataupun verb ya, atau kata kerja. Jadi kata sifat dan kata kerja disambungkan dengan Myeonso ya. Kalau berakhiran dengan huruf vokal atau huruf real, kata kerja atau kata sifatnya berarti tinggal digabungkan dengan Myeonso. Tapi kalau kata kerja atau kata sifat tersebut berakhiran dengan konsonan atau huruf mati,
agar bisa terucap dengan benar, maka harus ada disisipkan huruf e. Ya. Seperti kalau gada jadi gamyeonso. Mokta karena berakhiran dengan huruf mati giok atau huruf G, berarti mogyeonso gitu ya. Kata sambung ini sebenarnya digunakan untuk menggabungkan dua kata kerja yang dilakukan bersama-sama. Dan keterangan kerja tersebut dilakukan di dalam waktu yang bersamaan. Jadi dalam bahasa Indonesia kita sudah mengenal yang namanya sambil atau sembari ya. Ada beberapa kasus, ini biasanya dilekatkan sama kata kerja ya, karena itu menjelaskan mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Tapi in some case juga bisa disambungkan dengan kata sifat. Ya, kata sifat seperti apa? Misal kamu dalam hal makanan, ya makanan ini pedas dan asam. Apa bedanya dengan go? Sama aja, ya sama aja. Kalau disambungkan dengan kata sifat, jatuhnya sama aja dengan go. Ya, tapi kalau pakai myeonso itu kayak kamu tuh menggarisbawahi bahwa dua hal tersebut menjadi poin penting di dalam barang yang dijelaskan dengan kata sifat tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama adalah 저는 밥을 먹으면서 공부했어요. Ya, ini adalah kalimat past tense ya. Kalimat past tense atau yang sudah dilewati kemarin. Ini saya mengganti gambar posisi saya di sini aja ya. Oke. Jadi contoh yang pertama yang di bawah ini yang bagian putih-putih ya. 저는 밥을 먹으면서 공부했어요. Ini adalah past tense berarti mungkin dikerjakan kemarin atau tadi pagi gitu ya. Intinya sudah dikerjakan. Jadi saya sudah belajar sambil makan ya. Jadi 저는 밥을 먹으면서 sambil makan 공부했어요. Saya belajar atau sembari makan saya belajar. Kata-kata yang kedua adalah 우리가 거기에 가는 길을 몰라서 지도를 보면서 앞에 있는 자를 뒤따라가고 있어요. Ya. 우리가 거기에 가는 길을 몰라서. Ya. Kita nih, karena tidak tahu ya, 몰라서 karena tidak tahu 거기에 가는 길, jalan untuk pergi ke sana ya. 우리가 거기에 가는 길을 몰라서 kita karena tidak tahu jalan untuk pergi ke sana, 지도를 보면서 sambil melihat peta. 지도 adalah peta, 보면서 adalah 보다, melihat 보다, lalu ditempeli dengan partikel 면서. Jadi 지도를 보면서 sambil melihat peta. 앞에 있는 자를 뒤따라가고 있어요. 앞에 있는 자를 mobil yang ada di depan 뒤따라가고 있어요. Ya. 뒤따라 itu adalah membuntuti ya. 뒤 itu adalah belakang, tara itu adalah mengikuti. Jadi mengikuti belakang, maksudnya adalah mengekor, membuntuti ya. 가고 있어요. Itu adalah pergi, tapi dengan partikel go 있어요 berarti itu adalah present continuous yang artinya sedang ya. Jadi kalimat ini kalau secara utuh kita terjemahkan, 우리가 거기에 가는 길을 몰라서 지도를 보면서 앞에 있는 자를 뒤따라가고 있어요. Kita nih karena tidak tahu jalan untuk ke sana, sambil melihat peta, kita membuntuti mobil yang ada di depan ya. Lihat peta itu kan mungkin bisa pakai GPS ya, pakai HP, terus sambil kita ngikutin mobil yang ada di depan. Kayaknya kok mobil ini searah ya, akhirnya kita ngikutin. Kan sering ya ada kejadian kayak gitu. Jadi seperti itu pengaplikasiannya. Atau kita lihat contoh kalimat yang ada di dalam kotak abu-abu ini ya. Yang pertama, 투한 씨는 일을 하면서
학원에 다녀요. Ya. Tuan si 일하면서 sambil bekerja, sambil melakukan pekerjaan ya. 학원에 다녀요. pergi ke tempat kursus ya. 네. 퇴근하고 학원에 가요. Iya, 퇴근 itu adalah pulang kerja ya. 퇴근하고 saya pulang kerja, 학원에 가요. Setelah pulang kerja itu saya pergi ke 학원, ke kursusan ya. Jadi 퇴근하고 setelah pulang kerja, lalu saya pergi ke kursusan, gitu ya. Di sini kita lihat bahwa hada, ya irel hada itu adalah bekerja. Karena hada itu berakhiran dengan huruf vokal, berarti tinggal ditempelin aja sama partikel myonso. Berarti irel ha myonso, gitu ya. Sekarang contoh yang kedua. Indikasi. 어제 저녁에 뭐 했어요? Ya. Indika, 어제 kemarin. 어제 저녁에 berarti di malam kemarin. 뭐 했어요? Apa yang sudah kamu lakukan? 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요. Bersama dengan teman ya, 친구하고 bersama dengan teman, 밥을 먹으면서 sambil makan, 이야기했어요. Kami bercakap-cakap, kami bercerita. Ya, dari kata mokta, babel mokta, karena berakhiran dengan giok atau huruf konsonan, berarti disambungkannya dengan partikel e, myonso. Jadi babel moge myonso. Contoh yang ketiga adalah 한국어 말하기가 어려워요. 한국어 말하기가 adalah berbicara bahasa Korea. 한국어 bahasa Korea. 말하기 itu adalah melakukan pembicaraan. Maksudnya adalah berbicara, speaking. 어려워요 adalah susah ya. 한국어 말하기가 어려워요. Speaking atau percakapan bahasa Korea itu susah. 그러면 CD를 들으면서 따라해 보세요. 그러면 kalau begitu ya. CD를 들으면서 sambil mendengarkan CD ya, ini bukunya sudah dibikin bertahun-tahun yang lalu, jadi bentuknya adalah CD ya. Kalau audio itu bentuknya CD zaman dulu. CD를 들으면서 따라해 보세요. 따라해 보세요 adalah cobalah mengikuti. tarahada mengikuti. Berarti kalau 따라해 보세요 mencoba mengikuti ya. 따라해 보다 coba mengikuti. Mogo 보세요 coba icipi atau coba makan. Pokoknya titik-titik he 보세요 atau ao 보세요 itu artinya kan adalah coba ya. Iyehe 주세요. Tolonglah mengerti gitu ya. 그러면 CD를 들으면서 itu dari kata CD를 듣다 ya, mendengar itu adalah 듣다, tapi karena 듣다 itu adalah irregular verb ya, yang mana huruf mati D-nya itu otomatis menjadi real ya. Jadi CD를 들으면서, bukan CD를 듣면서, bukan CD를 듣으면서. Jadi adalah CD를 들으면서. Karena 듣다 itu adalah irregular verb yang mana huruf digetnya atau huruf D-nya itu menjadi otomatis huruf R ketika disambung dengan partikel yang lain. Gitu ya. Di sini ada contoh yang lain lagi. Kita akan coba mempelajari contohnya sambil teman-teman bisa ikutin ya. Oke, yang pertama 어젯밤에 ya. 어젯밤 itu adalah kemarin malam. Harusnya adalah 어젯밤. Tapi akan lebih gampang diucapkannya menjadi 어젯밤. Gitu ya. Jadi 어젯밤 sama 어젯밤 itu sama malam kemarin, cuman orang Korea biasanya prefer untuk bilang 어젯밤 gitu ya. 어젯밤에 음악을 들으면서 다음 주 일정을 세웠어요. Ya, ini O-nya salah ya. 어젯밤에
음악을 들으면서 다음 주 일정을 세웠어요. 어젯밤에, kemarin malam, 음악을 들으면서 sambil mendengarkan musik, dalam 주 일정을 planning atau schedule jadwal ya, dalam 주 일정 schedule minggu depan, 세웠어요. 세웠어요 itu adalah setup, mengatur, membuat planningnya. Kadang ada orang-orang yang melakukan practice journaling ya, yang suka bikin planning dalam 1 minggu ke depan ngapain. Jadi biasanya kan hari Minggu bikin planning apa nih seminggu ke depan. Nah, itu maksudnya adalah 일정을 세웠어요 ya, set up a plan gitu ya. jadi 어젯밤에 음악을 들으면서 다음 주 일정을 세웠어요. Tadi malam sambil mendengarkan musik, saya mengatur jadwal minggu depan, gitu ya. Jadi terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama adalah 어젯밤에 음악을 듣다, mendengarkan lagu di malam hari kemarin. 다음 주 일정을 세우다, menyusun jadwal minggu depan. Kalimat yang selanjutnya adalah 도움이 필요하면 이 배를 누르면서 말씀하세요. 도움이 필요하면 jika, kalau, ya 면 kalau membutuhkan bantuan. 도움 itu adalah help atau bantuan. 필요하다 itu adalah need, butuh. 이 배를 누르면서 sambil menekan bel ini. 누르다 itu adalah menekan. 말씀하세요, dan berbicaralah. Ya, maksudnya jika membutuhkan bantuan, tekan bel ini sambil bicara. Atau jika membutuhkan bantuan sambil bicara, kamu juga sambil menekan tombol ini ya. Kadang ada ya mikrofon yang kalau misalnya sekali dipencet dia nyala tapi itu mati. Jadi untuk terus bisa digunakan itu harus ditekan terus-terusan. Nah, itu maksudnya. Jadi sambil kamu bicara itu jangan lupa tetap ditekan belnya. Kayak gitu ya. Kata-katanya adalah 도움이 필요하면 이 배를 누르면서 말씀하세요. Kalau butuh bantuan ya, tekanlah bel ini sambil berbicara. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba di sini ada contoh kalimat dan kita coba aplikasikan grammar 음연서 ya. Kalimat yang pertama adalah 모니카 씨는 어떻게 공부해요? 모니카 씨, Mbak Monica, 어떻게 공부해요? Bagaimana cara kamu belajar? 저는 모르는 단어는 titik ya. Di sini kita lihat ada 2 kegiatan yaitu 사전을 찾다 yang kemudian satunya adalah 공부하다. Berarti kalau kita mau menggabungkan 2 kata kerja berikut ini, bagaimana cara kita menggabungkannya? Yang pertama adalah 저는 모르는 단어는 사전을 찾으면서 공부해요. Ya, sambil saya mencari kata-kata yang ada di kamus, saya belajar. Ya, cara belajarnya adalah sambil lihat kamus, gitu maksudnya. Contoh yang kedua adalah 바루 씨는 참 발음이 좋네요. 바루 씨, 발음 itu adalah pronunciation, pengucapan. Pengucapannya benar-benar bagus ya, ternyata 좋네요. Ya. 어떻게 연습해요? Bagaimana latihannya? 연습해요 itu adalah practice, latihan. 저는 매일 titik. Ya. Di sini kata-katanya ada 시디를 듣다, yang satunya ada 따라하다. Bagaimana menggabungkan kedua kalimat ini? 저는 매일 CD를 들으면서 따라해요. gitu ya. 저는 매일 CD를 들으면서 따라해요. gitu ya caranya. Oke. Itu tadi adalah akhir daripada penjelasan grammar 음연서 yang mana ditempelkan dengan kata kerja, mostly dipakai untuk ditempelkan dengan kata kerja untuk menggabungkan 2 kata kerja atau 2 pekerjaan yang dilakukan dalam waktu bersama-sama.
Tapi bisa juga digunakan untuk menggabungkan dua kata sifat in rare case ya, untuk menjelaskan kriteria sebuah benda yang memiliki dua sifat sekaligus. Semoga penjelasannya paham dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.